orang yang ada di ujung maut, yang mulutnya dimasukin selang, atau kalau tidak dimasukin selang sudah tidak sanggup berbicara karena lidahnya ketarik ke belakang, matanya hanya melihat ke kanan ke kiri, kosong, tatapan tanda kering harapan. Keadaan seperti itu benar-benar keadaan yang mengerikan, saudara. Banyak orang sombong bahwa ada satu titik di mana dia tidak akan sanggup menghadapi realitas tanpa Tuhan. Saat-saat seperti itu harapan kita hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Tetapi kalau kita tidak jauh-jauh hari membangun hubungan dengan Tuhan secara benar, kita tidak akan pernah memiliki Dia. Di Alkitab jelas tertulis, Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu dari hadapanku." Makanya sekarang ini selama kita masih memiliki kesempatan, baik-baiklah dengan Dia. Berdamailah dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menemani kita kecuali Tuhan. Ini bukan menakut-nakuti saudara, ya. Saya tidak sedang mengintimidasi saudara. Tetapi itu realitas yang suatu hari setiap kita pasti mengalami. Kalau kita asuransikan mobil, belum tentu kita tabrakan dan belum tentu kita menabrak. Tapi kita asuransikan, saudara. Pabrik, rumah, belum tentu terbakar dan tidak diharapkan terbakar. Tetapi kita asuransikan. Mengapa untuk hal yang pasti bahwa kita akan pulang sendiri tanpa siapapun? Kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mazmur 73 ayat 25 dan 26 mengatakan, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sebab memang selain Engkau tidak ada yang dapat menemani atau mendampingiku." Saya ingat kisah Saul. Saul yang tadinya dipilih menjadi raja, diurapi menjadi raja, tapi tidak dengar-dengaran. Ia melakukan kurban atau mengadakan kurban bakaran, kurban yang mestinya dilakukan oleh seorang nabi atau imam, tapi Saul melakukannya itu. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan dengan melakukan atau mengadakan kurban itu. Dia mengambil alih kedudukan seorang imam atau nabi. Dia tidak bergantung kepada Allah dan menunggu dengan sabar kedatangan Samuel. Dia tidak menghormati Tuhan. Ketika dia memegang Samuel, seakan dia berkata, "Jangan tinggalkan aku." Samuel tetap meninggalkan dia. Kalau Tuhan sudah mengetuk palunya, maka tidak ada yang bisa membatalkan, saudara.
Kalau Tuhan sudah mengetuk palu, aku tidak kenal kamu, tidak ada yang bisa membatalkan. Kalau orang sudah sampai tingkat menghujat Roh Kudus, tidak ada orang yang bisa memperbaiki. Tahukah saudara bahwa sebagian saudara ini sebenarnya sedang menuju level menghujat Roh Kudus? Sekarang belum. Saudara hanya mendukakan Roh Kudus. Tapi kalau mendukakan terus-menerus, Anda memadamkan. Kalau Anda memadamkan Roh Kudus, Anda menghujat. Ketika saudara mendukakan Roh Kudus masih bimbing saudara. Begitu sabarnya Tuhan. Kalau saudara tidak berbalik, saudara tidak akan bisa terselamatkan. Kalau di perjanjian lama berbalik, artinya bertobat, syub di dalam bahasa Ibrania, itu seketika berbalik hidupnya bisa mudah berubah. Karena berbaliknya itu hanya menyangkut mulai melakukan hukum Taurat, termasuk melakukan sabat dan lain-lain, lalu kembali menyembah Allah di bait Allah. Berbaliknya itu lebih mudah, saudara. Tetapi di dalam kekristenan, bertobat atau berbalik itu tidak sekali. Dia harus terusin. Balik, geser dikit, balik, geser dikit. Karena berbalik atau bertobat di dalam kekristenan itu metanoia. Artinya pikiran yang dibaharui, perubahan pikiran. Kalau perubahan arah hidup yang menyangkut hukum dan objek penyembahan itu seketika bisa. Atau mungkin 2 kali cukup, 3 kali paling banyak. Tapi pertobatan di dalam Kristen itu, metanoia itu perubahan pikiran. Yang harus berlangsung terus menerus sampai pada titik yang Alkitab katakan memiliki hak penuh masuk kerajaan surga atau keselamatan menjadi milik yang pasti. Atau kelahiran baru. Dari gelap, hitam, menjadi kurang gelap, abu-abu, agak keputih-putihan, mulai putih sampai putih sekali, tidak bisa balik. Jadi ketika seseorang mendukakan roh, itu tidak bisa ketika lalu menyenangkan roh. Tidak mudah. Karena standar hidup Kristen itu melakukan kehendak Allah. Dan hari ini menjadi tema saya selalu ke arah ini. Heran. Kalau agama itu melakukan hukum. Halal, haram. Boleh, tidak boleh. Yang pembuktiannya mudah. Atau verifikasinya mudah. Membunuh itu menghabisi nyawa orang, ya. Kalau sampai menghabisi nyawa orang, ya dihukum. Hukum gantung misalnya. Mencuri, mengambil barang orang, dihukum, putus tangannya. Tetapi kekristenan itu hukumnya Tuhan sendiri. Pikiran, perasaan Allah. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 Paulus mengatakan, aku berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Ukurannya Tuhan berkenan atau tidak? Ukurannya berangkat dari pikiran dan perasaan Allah. Ukurannya itu sinkron, presisi, tepat dengan kehendak Allah. Bukan tulisan verbal, tulisan huruf hukum.
Dan untuk bisa melakukan kehendak Allah perlu perubahan pikiran. Perlu perubahan pikiran terus menerus. Jadi orang yang berpikir nanti suatu hari ia akan sungguh-sungguh mulai bertobat, mungkin tidak akan kekejar. Waktu tidak cukup. Kita harus menancapkan tujuan kita langit baru, bumi baru. Aku memilih Tuhan. Setelah itu baru mendengar firman, berdoa, berproses. Jadi kalau sekarang saudara masih mendukakan Tuhan karena tidak presisi melakukan kehendak Allah, tidak seketika saudara bisa menyenangkan Dia. Ini soal perasaan dan pikiran. Bukan soal tadinya membunuh, sekarang tidak membunuh. Kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Bagaimana bisa mengasihi orang? Tidak mudah. Mengasihi orang yang baik kepada kita saja belum tentu mudah. Apalagi mengasihi orang yang menyakiti kita. Lebih lagi orang yang sangat menyakiti kita. Tidak mudah. Tapi perubahan berpikir ini terus membuat saudara mampu memiliki pikiran perasaan Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 5-7. Agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi jangan menunda, saudaraku. Jangan menunda. Suatu kali saudara tidak punya kesempatan lagi. There is no second chance. There is no next time. Ada saatnya saudara tidak akan punya kesempatan nanti, ada kesempatan kedua, lain waktu. Just now or never. Sekarang atau tidak usah sama sekali. Harus berpikir begitu, saudaraku. Menyenangkan Tuhan itu dimulai dari perkara-perkara kecil. Lakukan itu. Berurusanlah dengan pribadi yang tidak kelihatan, yang sejatinya, yang sebenarnya hidup nyata. Di mana dalam segala hal yang kita lakukan selalu kita pertimbangkan apakah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau kita memperkarakan dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin Roh Kudus tidak memberitahu. Jangan sampai di ujung maut lalu saudara tidak bisa disertai oleh Allah karena memang saudara tidak menyertai Allah. Jangan berpikir Tuhan itu baik, murah hati. Betul Allah itu baik dan murah hati. Tapi kalau engkau menyia-nyiakan anugerahnya, Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Seperti firman Tuhan katakan, kalau engkau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Jadi kita harus mengisi hari hidup kita untuk bertobat. Bertobat itu bukan satu kali, tapi setiap hari ketika kita mendengar firman dan kita mendapatkan pencerahan, enlightenment, pencerahan kebenaran. Lalu kita berkata, wah, aku selama ini salah ya. Itu pertobatan, metanoia, perubahan pikiran, saudara. Jadi pertobatan Kristen itu bukan hanya dari membunuh, tidak membunuh, dari mencuri, tidak mencuri. Mestinya orang Kristen sudah lewat dari perbuatan pelanggaran moral seperti ini. Itulah sebabnya mengapa Yohanes Pembaptis
mempersiapkan jalan bagi Tuhan, artinya membuat umat Israel waktu itu supaya bertobat, melakukan hukum sesuai dengan jiwanya, supaya mereka menghasilkan buah-buah pertobatan. Baru Tuhan Yesus beri Injil yang menggarap manusia batiniahnya. Ketika orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama datang mau dibaptis, ia berkata, hasilkan buah pertobatan. Ketika prajurit-prajurit Roma mau dibaptis, dia berkata, cukupkan dirimu dengan gajimu, jangan memeras. Jadi secara moral umum harus benar dulu. Saya kira tidak sedikit orang Kristen yang belum tahu. Ya, ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Artinya apa? Itu harus dikembalikan pada konteks. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis orang sebelum Yesus tampil mengajar. Secara moral umum sudah baik dulu. Baru Tuhan Yesus memberikan ajaran yang nilainya tinggi, saudara. Batiniahnya tinggi. Itulah sebabnya di dalam Matius 5 ayat 17. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapi, plerosai, to fulfill, plerosai, his teachings come true. Pengajarannya datang dengan benar. Kemudian ayat 20, jika hidup keagamaanmu, teks aslinya, jika kebenaran yang bertalian dengan perbuatan, di kayu suni. Jika kelakuanmu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Tuhan bawa orang percaya pada tingkat level yang lebih tinggi. Saudara. Nah, makanya pertobatan demi pertobatan, paranoia itu nanti bisa sampai tingkat metanoia itu pertobatan sampai pada paranoia. Paranoid itu kalau dalam diksi psikologi negatif ya. Artinya penyimpangan pikiran, paranoia. Tapi kalau di dalam kekristenan itu positif. Dulu kita itu punya pikiran yang sama dengan dunia, diubahkan oleh firman melalui pertobatan-pertobatan, cara berpikir yang diubah terus. Roma 12 ayat yang kedua, pembaharuan pikiran atau transformasi sampai paranoid. Sampai mengalami penyimpangan pikiran. Menyimpang dari berpikir anak dunia. Penyimpangan berpikir anak dunia. Tetapi berpikir dengan cara anak Allah. Kita beri tepuk tangan. Jadi setiap kali kebaktian seperti ini penting untuk dengar firman, penting. Saudara begitu. Nanti doa pagi mendengar renungan 10 menit. Besok lagi. Ngerti enggak? Saudara mengalami perubahan cara berpikir. Lalu saudara bisa berkata begini, saya berubah loh sejak saya ke gereja itu. Karena cara berpikir yang diubah. Tidak cukup dengan KKR masuk ke depan nangis-nangis. Dulu kadang-kadang bisa. Dulu. Ketika dunia belum sejahat hari ini. Mengaku berdosa, bertobat, nangis-nangis, didoakan, lalu punya komunitas gereja yang baik-baik. Sekarang komunitas dunia ini jahat. Orang bertobat, minta ampun, nangis-nangis. Di luar sana
warna dunia jauh lebih kuat menarik. Paham saudara? Nangkep maksud saya? Anda nangkep kali. Paham? Kalau dulu Billy Graham menantang orang datang bertobat, do-re-di, do-di-re-da-da, di-da-di, aku ada sebagaimana aku ada datang. Hari ini coba bikin KKR seperti itu. Mungkin juga sedikit orang datang, kalaupun bertobat juga tidak banyak. Setelah bertobat pun belum tentu langsung berubah. Dunia sudah jahat sekali. Harus ada metanoia setiap hari. Mengerikan saudaraku. Lagu yang tadi dinyanyikan itu karangan saya lama. Saya kalau membaca kata-katanya, waduh bagus ya. Ini kalau suruh ngulang lagi saya tidak bisa itu. Apakah saudara pernah menghadapi kenyataan saudara sendiri atau orang yang saudara kasih sakit pada malam hari? Lalu saudara berpikir, apakah sampai matahari terbit saya masih hidup atau orang yang kukasih ini hidup? Tragis hidup ini saudaraku. Serem ya. Sering ya. Apa tragisnya. Jangan saudara mengalami hal ini. Sekarang bertekunlah mencari Tuhan. Saya punya teropongannya. Sebagian saudara ini sungguh-sungguh. Karena saudara mau datang jam 4 di Citycon, jam yang tidak nyaman untuk dipakai kebaktian. Lebih nyaman tidur di rumah. Ini hal yang menurut saya istimewa. Tapi sebagian saudara masih dalam keadaan ambigu. Sungguh-sungguh mau tapi kenyataannya saudara masih menyimpan dosa dan kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara tidak bermaksud mau mengkhianati Tuhan. Tapi sikap hidupmu yang masih mentolerir dosa itu menunjukkan saudara tidak serius. Saudara tidak bermaksud mau masuk neraka. Tetapi ketika saudara masih belum serius untuk sungguh-sungguh mengetahui bagaimana perasaan Tuhan terhadap keadaan saudara, sebenarnya saudara belum sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Yesus. Ciri orang-orang seperti ini, saudara, biasanya ya ke gereja, nanti enggak ke gereja. Bangun tidur, nanti bangun tidur doa pagi, nanti enggak, bolong-bolong gitu. Bolong-bolong. Coba kalau setiap doa pagi saudara dapat uang 1 juta, mungkin bangun. Mungkin enggak 1 juta. Kalau 5 juta, kayaknya bangun kalau 5 juta. Kalau 50 juta, dari jam 2 pagi saudara bangun. Anda tahu enggak perjumpaan dengan Tuhan itu lebih mahal dari 50 juta? Anda anggap saya lebay, terserah. Perjumpaan dengan Tuhan itu lebih dari 50 juta rupiah harganya. Itu darah Yesus yang tak ternilai sehingga kita bisa menjumpai Tuhan. Saya anjurkan saudara mencari pendeta yang firman yang diberitakan mengubah hidup. Yang membuat saudara begini. Oh gitu. Oh gitu. Sampai saudara berubah. Kalau saudara dengar khotbah hanya gitu doang. Udah jangan datang lagi. Ya saya tahu kadang-kadang khotbah bagus pun ada ngantuk ya karena
tadi makan siang kebanyakan, semalam nonton bola, bisa. Saudara harus serius ke gereja di mana saudara benar-benar mendengar firman. Saudara harus memperkarakan apakah gereja yang saudara kunjungi adalah gereja Tuhan, benar-benar dealer resminya Tuhan, dan pembicaranya benar-benar juru bicara Tuhan. Harus ditanyakan. Seperti yang saya katakan, ya kalau orang memang tidak niat sembuh, cari dokter sembarangan. Bahkan tidak ke dokter. Tapi kalau niat sembuh, tanya sana, tanya sini. Dokter mana yang bagus? Opsinya beberapa, dokter 1, dokter 2, dokter 3. Opsinya begitu. Tanya sana, tanya sini. Kemudian saudara juga berani membayar berapapun biaya pengobatan. Karena memang dasarnya mau sembuh. Saudara kalau memang dasarnya mau berubah, saudara harus tanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pembicara mana yang benar-benar menyampaikan suara Tuhan yang membuat saudara mengalami metanoia, perubahan pikiran. Roma 12 ayat yang kedua, perubahan pikiran yang saya sudah sering kemukakan itu merupakan proses transformasi ya, metamorfose ya saudara-saudara. Harus berlangsung di dalam hidup kita. Harus kita alami. Setiap hari harus kita alami. Saudara harus memetakan waktu. Karena time is grace, waktu adalah anugerah. Saudara harus memetakan waktu. Anda bisa punya roadmap. Jadi peta perjalanan saudara harus saudara buat. Saya punya peta perjalanan yang sudah permanen setiap hari. Bangun pagi, pimpin doa. Setelah itu saya ambil waktu untuk tidur 1 jam atau 1,5 jam kalau bisa, biasanya hanya 1 jam atau setengah jam. Kalau tidak saya langsung, sering juga saya langsung ada pekerjaan. Lalu apa yang saya lakukan? Tapping ABAM, wah itu sudah jadi main job saya itu. Karena tiap hari hampir 20 Pak. Padahal sekali tapping 6-7 pertanyaan, jadi bisa 3 jam. Maaf 1,5 jam, 2 jam, bisa 3 jam kadang-kadang. Saya punya roadmap, nanti siangnya saya biasanya ada di satu tempat. Saya punya waktu tidak boleh diganggu, saya masuk ruang doa. Udah, saya doa. Ada roadmap saya. Saudara punya roadmap. Bangun pagi doa, ke kantor. Jam 12 sampai jam 1. Ketemu teman ngobrol sambil makan siang, bisa. Pulang kantor, ketemu keluarga. Jam 9-10 mulai doa. Buat roadmapnya. Mendengar firman sampai saudara. Waktu perjalanan ke kantor. Saudara sudah punya program. Saya dengar khutbah ini. Jadikan setiap menit waktu saudara itu berharga. Untuk membangun kehidupan rohani. Dengan cara demikian saudara menghadirkan atmosfer kerajaan surga. Menghadirkan suasana kerajaan Allah di dalam hidup saudara. Saudara percaya, coba renungkan. Ketika saudara nanti, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Saudara mau meninggal dunia. Saudara baru menyadari 1 hari itu sangat berharga. Misalnya nyawa saudara tinggal 1 hari, Anda baru sadar betapa berharganya 1 hari itu. Kalau orang diberi kesempatan hidup misalnya tinggal 3 bulan, dokter berkata,
bahwa penyakit seperti ini tidak bisa membuat seseorang hidup lama, paling lama 3 bulan. Wah, betapa berharganya 3 bulan itu. Tapi kalau masih 2 tahun mungkin kurang. Mungkin masih spekulasi, jangan-jangan saya tidak meninggal. Kadang-kadang diberi waktu 2 tahun, estimasi 2 tahun, 8 bulan sudah meninggal. Benar. Kalau 1 hari saudara tinggal sisa waktu, saudara akan menyadari betapa berharganya waktu itu. Mestinya saudara menghayati hal ini. Sehingga ketika saudara di pembaringan malam hari, sebelum tidur, saudara membayangkan, jika besok aku masih bisa bangun dan memiliki 1 hari yang baru, betapa berharganya hari itu. Ketika saudara pagi bangun, saudara menerima hari yang baru, pagi yang cerah. Ketika saudara mulai berdoa menyembah Tuhan, saudara akan merasakan kebahagiaan. Karena setelah doa ini, saudara masih punya jam. Selama 12 jam atau berapa jam. Dan saudara bisa mengisinya dengan baik. Karena saudara bisa berjalan dengan Tuhan. Dan itu menjadi kebahagiaan. Saya beberapa kali, tidak selalu, sore hari memimpin kebaktian di Mall Arta Gading. Waktu khotbah sudah mau selesai lalu mulai nyanyi. Saya merasa bahagia karena aku akan pulang ke rumah. Aku akan tulis buku monoteisme. Atau aku akan melihat persiapan saya. Ada bahagia. Aku akan tidur sedini mungkin. Nanti jam 2 saya akan bangun berdoa. Begitu bergairah. Tidak selalu, tapi sering saya merasakan kebahagiaan. Aku punya kesempatan ini. Jangan digiring oleh keadaan. Keadaan yang harus saudara atur. Karena ada tuannya. You are the master. Anda tuannya. Atur. Dan saudara mengatur keadaan itu. Dan mempersembahkan untuk Tuhan. Di situ pertobatan bisa kita ciptakan. Kita membawa diri kita kepada suasana pertobatan terus menerus. Ketika Tuhan mengajar kita doa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Maksudnya jangan membawa dirimu kepada situasi di mana kamu bisa jatuh dalam dosa. Walaupun tidak menutup kemungkinan Tuhan akan membawa saudara ke situasi di mana saudara dicobai dan bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan saudara yang membawa diri saudara kepada situasi itu. Ketika Tuhan membawa kita ke situasi di mana kita berpotensi untuk berbuat dosa, tapi juga tidak, Tuhan menguji kita. Seperti pencobaan yang dialami Yesus. Pencobaan, ujian yang meningkatkan kualitas hidup. Tapi jangan kita yang membawa diri kita kepada pencobaan. Kita tidak tahu seberapa kuat, seberapa mampu kita. Oh, saya tidak akan berbuat dosa, saya cuma ngobrol-ngobrol aja. Walaupun di tempat tertutup nanti tidak apa-apa, saya nggak akan berbuat dosa. You akan jatuh. Oh, saya cuma nganter ini kok, nganter bos. Bos yang masuk tempat yang terlarang dengan perempuan yang bukan istrinya. Tapi saya nggak ikut, saya cuma nunggu di luar. Kamu lebih baik berkata, bos saya nggak bisa ikut bos. Bos suruh saya apapun mau, tapi yang ini saya nggak bisa bos. Jangan membawa dirimu kepada pencobaan. Anda masih bersama saya? Bawalah dirimu kepada situasi di mana engkau bisa mengalami kebangunan rohani. Aku mau bergaul dengan orang yang bicaranya firman. Aku mau datang ke gereja berdoa dan mendengar firman. Aku mau menyiapkan waktu doa malam ini. Ciptakan waktu di mana saudara mengokohkan diri.
Ketika Tuhan membawa saudara kepada situasi di mana saudara bisa berbuat dosa, tapi juga bisa tidak berbuat dosa, saudara menang. Pasti saudara baru dengar kalimat seperti ini atau tuntunan seperti ini. Karena saya juga belum pernah mendengar. Tidak tertutup kemungkinan dan rasanya hampir pasti bahwa Tuhan membawa kita kepada situasi di mana kita dicobai dan bisa jatuh dalam dosa. Tapi juga bisa tidak. Seperti Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Tapi jangan membawa, tapi jangan membuat diri kita sendiri ke dalam situasi di mana kita bisa jatuh dalam dosa. Bawalah dirimu kepada situasi di mana imanmu ditumbuhkan, imanmu dikokohkan, pertobatan dapat berlangsung. Bawa dirimu kepada situasi di mana pertobatan bisa berlangsung. Jangan berpikir, saya tidak pernah berbuat dosa jenis ini. Pokoknya saya bisa lewati, jangan main-main. Tuhan yang tahu di mana kekuatanmu. Kalau Tuhan mengajarkan kita, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Artinya bukan kita diam lalu Tuhan mengirimkan beras dari langit. Tapi kita pergi bekerja mencari nafkah. Jadi kalau kita berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Artinya usahakan dirimu tidak dalam situasi di mana kamu mudah jatuh dalam dosa. Bawalah dirimu kepada situasi di mana kau bisa mengalami metanoia, pertobatan terus menerus. Ketika Tuhan membawamu ke dalam laga, arena perang, arena pencobaan, engkau bisa menang. Amin, saudara. Jadi luar biasa saudara datang hari ini jam 4, Anda pasti istimewa. Hanya di antara saudara ada yang masih melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Engkau tidak bermaksud terus-menerus melakukan itu. Engkau berkata suatu hari saya akan berhenti. Jangan sampai sebelum berhenti engkau dipermalukan. Jangan sampai engkau tidak akan pernah bisa berhenti. Jangan sampai dosamu membuat engkau harus memikul akibat yang kau sendiri tidak bisa pikul. Terlalu berat. Jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa kalau kau diperingatkannya. Ini perintah Tuhan yang harus saya sampaikan kepada saudara. Amin.